Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sinta Khairin Nisa, angkatan 10 kelompok 1. Saya akan memaparkan video yang berjudul Potensi, Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan serta strategi untuk mengantisipasinya. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau biasa kita sebut dengan AGHT dalam konteks bela negara memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama, ada ancaman yang bersifat nyata dan potensial yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yaitu berupa ancaman militer maupun non-militer. Untuk yang non-militer itu bisa berupa ideologi asing, radikalisme, korupsi, narkoba, separatisme, perang siber, dan perang informasi. Sedangkan yang kedua, gangguan, yaitu bersifat mengganggu kestabilan internal dan sosial. Contohnya seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Begitu juga konflik horizontal, agama, suku, dan golongan, dan ketertiban sosial atau disintegrasi kultural. Yang ketiga, hambatan, faktor internal yang menyebabkan keterlambatan pembangunan atau pelemahan karakter bangsa yang meliputi kurangnya pemahaman bela negara, rendahnya kedisiplinan dan etos kerja, minimnya sarana dan prasarana pendidikan atau pelayanan publik. Yang keempat, tantangan yang dapat berupa globalisasi dan arus informasi bebas, perkembangan teknologi dan digitalisasi, perubahan nilai sosial budaya yang cepat, serta kompleksitas permasalahan nasional dan daerah. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dapat mengganggu kedaulatan NKRI, baik dari sisi ideologi, teritorial, pemerintahan, maupun sosial budaya. Jika dibiarkan, AGHT dapat menghancurkan negara dari dalam, tanpa perlu invasi militer. Berikut ini akan saya paparkan beberapa potensi AGHT yang dapat terjadi ataupun telah terjadi di domisili saya saat ini, yaitu di daerah Jember. Yang pertama, ancaman ideologis atau radikalisme. Potensinya yaitu penyebaran paham radikal yang bisa menyasar kelompok yang rentan seperti PMI, pelajar, dan mahasiswa. Selanjutnya, ancaman non-militer, yaitu narkoba dan juga potensi kekerasan. Potensinya terjadi di daerah Jember, yaitu peredaran narkoba dan keterkaitan dengan bahan peledak di jaringan kriminal. Selanjutnya, gangguan ujaran kebencian dan hoaks. Penyebaran berita palsu dapat menimbulkan kepanikan, ketidakpercayaan publik, bahkan konflik sosial. Berikut ini akan saya paparkan strategi untuk mengantisipasi AGHT khususnya di lingkungan sekolah. Saya sebagai ASN di
MTSN 10 Jember sebagai guru ahli pertama. Strategi pencegahan AGHT di lingkungan sekolah. Yang pertama, untuk menghadapi ancaman radikalisme dan narkoba, kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan cinta tanah air dalam semua mata pelajaran. Selanjutnya, melakukan edukasi bahaya radikalisme dan narkoba melalui pelatihan, seminar, dan media pembelajaran. Yang kedua, untuk menghadapi gangguan hoaks dan ujaran kebencian, strategi yang dapat kita pakai yaitu meningkatkan literasi digital siswa dan guru. Yang kedua, mengajarkan cara verifikasi informasi dan juga etika bermedia sosial. Selanjutnya, untuk menghadapi hambatan atau kurangnya edukasi bela negara, strateginya yaitu membuat kurikulum tambahan atau kegiatan tematik untuk edukasi bela negara dan wawasan kebangsaan. Dan untuk menghadapi tantangan, khususnya globalisasi dan juga media sosial, yang pertama, kita dapat mendorong untuk menggunakan teknologi untuk hal yang positif. Yang kedua, menjadikan guru sebagai model bermedia digital yang bijak. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.